Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Dirkrim rekan-rekan penyidik, dan tentunya rekan-rekan pers yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan update perkembangan penanganan kasus Vina Eki yang telah diputus oleh pengadilan terhadap 8 tersangka lainnya. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dasarnya yaitu yang pertama, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan nomor 4 garis miring PIT.D garis miring 2017 PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. 2. Putusan Rivaldi Aditya Wardana dan kawan-kawan nomor 3 garis miring PIT garis miring .D garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. Ketiga, putusan Sakatata nomor 16 garis miring PIT.Sus garis datar anak garis miring 2016 garis miring PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016. Yang keempat, adanya laporan polisi nomor LP 953 garis miring B garis miring Romawi 8 garis miring 2016 Jabar garis miring Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. TKP-nya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai pelapor adalah Rudiana. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. 2. Vina meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 PIT.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu
melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP, lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky, kemudian mencium dan memegang payudara anak Vina di TKP, yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Peran Peggy, peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Perong alias Robi Irawan. Saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang bukti dan mengenali 1 motor smash warna pink yang dikendarai oleh tersangka PS. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink, dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024. PS merupakan teman masa kecil saksi. PS mempunyai nama panggilan yaitu Perong.
PS mempunyai motor smash warna pink. PS sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon dan belakang MAN 2 Cirebon. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu Peggy sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu penyidik lama, artinya penyidik pada tahun 2016 pernah mendatangi rumah DPO, namun yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Kemudian mengamankan motor smash warna pink dan memfoto DPO yang berada di dinding, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto PS. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh A. Saprudi kepada Tuti Jubaidah adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. Asapruddin ini adalah ayah kandung dari PS. Memiliki 2 akun Facebook atas nama Peggy Setiawan dan Robi Irawan. Barang bukti. Selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan, ditemukan barang bukti baru hasil penggeledahan di rumah orang tua tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan, yaitu 2 lembar STNK kendaraan roda 2 dengan nomor polisi B3408 TFV dan B6247 PIK beserta 2 kunci kendaraan roda 2, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 32090405090062, 1 lembar fotokopi biodata pendudukan atas nama Kartini, 2 lembar ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto Peggy, 1 lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 lembar fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 buah dus box handphone Infinix dan Samsung Galaxy A05.
barang bukti dari PS alias Perong alias Robi Irawan yaitu 1 unit handphone merek Samsung warna hitam milik PS alias Perong alias Robi Irawan. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Undang-undang dan pasal yang dilanggar: Pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional, bekerja secara prosedur, dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation. Apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya tersangka lain dalam perkara pembunuhan Vina Eki atau Vina Rizky, dapat menginformasikan kepada penyidik di Treskrimum Polda Jabar dengan disertai bukti-bukti. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, TV One dulu ya. Setelah itu Elsina. Silakan mungkin dari Dirkrimum bisa menjawab. Cek. Izin Pak Duhan dari TV One, sebetulnya dapat dijelaskan apa kendala dari pihak kepolisian untuk menemukan Peggy Setiawan, mengingat kasusnya 8 tahun yang lalu dan baru dapat ditemukan saat ini, dan lalu seperti apa update untuk pengejaran kedua DPO lainnya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari TV One. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima, kenapa kok lama? Yang pertama, bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu kira-kira. Yang kedua. Ya, itu mungkin ada alasan lain dari para tersangka ya. Apakah memang dia melindungi ataupun PS ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka, ada yang bilang takut dan sebagainya. Jadi ketakutan dari mereka saja, tidak berani menerangkan PS ini orangnya. Hingga itu mempersulit kita untuk melakukan pelacakan. Dan menurut keterangan dari kepala lingkungan atau RT di tempat tinggal di mana PS berada juga, manakala PS ini pulang ke rumah juga sering menggunakan masker sehingga berusaha mengelabui lingkungan. Dia kemarin pergi
pergi dari Cirebon sekitar tanggal 15-an ke Bandung, menggunakan masker juga sama menurut keterangan dari Kepala Lingkungan yang ada di Cirebon. Yang kedua apa tadi? Ya, Elsinta dulu, nanti coba Elsinta. Nah. Saya Pak dari Elsinta. Waktu penyidikan di awal, waktu proses persidangan terus penyidikan, kenapa para tersangka ini atau terduga ini mencabut keterangannya? Itu yang satu. Ya. Kedua, Satu dulu ya, Oke. Kenapa para tersangka ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasanya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasanya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Dan itu sempat Pak RT terangkan, namun pada akhirnya dicabut sendiri bahwasanya para tersangka pada saat kejadian itu mereka tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan besok malamnya setelah kejadian malam Minggu, jadi malam Senin. Kemudian mereka itu tidur di rumah Pak RT, itu benar. Jadi Pak RT waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur, akhirnya dicabut pada saat sidang, dan itu menurut keterangan dari para saksi itu adalah permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarganya. berarti nyambung ya ketika waktu penyidikan termasuk fakta persidangan bahwa ke-8 tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap petugas. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saya itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Ya. Bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukuli oleh sama mereka sendiri. Ini yang terungkap. Ya, silakan. Silakan. Kemarin dari Pak Kadul Humas menerangkan konsep ini merupakan otak pelaku. Ya. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan begitu, jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki di belakangnya ada korban yang wanita Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya rame-rame mengikuti mereka. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS, kemudian diikuti oleh tersangka lain, kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Tunggu ya, sebentar. Silakan. Mengenai di media sosial soal identitas Peggy versi lain itu
Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. 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 Ya, itulah namanya juga ciri-ciri kan, semua bisa menyebut ciri-ciri. Itulah kami kenapa tidak memasang foto, karena tadi itu keterangan berbeda-beda dari tersangka, maka kami tidak pasang foto, juga tidak berusaha membuat sketsa. Manakala nanti perbedaan sehingga masyarakat juga tidak berasumsi bahwa PS ini siapa sih. Kami yakinkan dulu, yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? 1, bukan 2. DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saat. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang 2 yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1 atas nama PS. Ya. Tunggu. Itu kita dalami dulu ya, terkait yang motor pencitraan. Nanti kita mau dalami saksi yang lain. Nah, sabar terkait hal itu. Tapi pada saat PS menyampaikan kepada salah satu tersangka yang sekarang sudah menjadi narapidana, yang lain itu melempar. Tapi pada saat pengejaran hanya berdua. PS menyampaikan saya ada masalah dengan orang ini. Nah, tolong rekan-rekan ya, supaya tertib, tolong kita bergantian ya, karena mungkin masih banyak ini. Barangkali ada yang sebelum bertanya menyebutkan dulu dari media mana, sehingga kita kasih kesempatan untuk bergantian. Karena setelah acara rilis ini tidak ada lagi nanti doorstop ya. Tidak ada doorstop, jadi kami minta rekan-rekan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, tapi tolong disebutkan medianya, sehingga kita akan beri kesempatan secara bergantian. Silakan dari Mas Ulu. Ya. Berarti yang terpidana yang kemarin itu sudah bermufakat untuk memberikan keterangan bohong tentang siapa pelaku utamanya, Pak ya. Terus kemudian ini kan disembunyikan identitasnya oleh orang tuanya. Orang tuanya kemudian akan diseret karena menyembunyikan barang bukti. Iya, terkait memang tersangka lain memang tidak mau menyebutkan Eki itu siapa, Perong. Nah, baru terungkap kemudian Eki yang di hadapan rekan-rekan sekalian ya. Terhadap orang tua pelaku atau PS sudah kita minta keterangan kemarin, baik itu bapak kandungnya, kemudian ibu tirinya, kemudian juga ibu kandungnya, kemudian juga pemilik kos di Ketapang, kemudian kepala lingkungan yang ada di Cirebon sudah kita minta keterangan semua. Terkait apakah nanti bisa kita pidanakan tidak, sementara masih kita lakukan analisa dulu terkait dengan keterangan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi silakan rekan-rekan juga di situ ada pasal 221 ayat 1 maupun 2, silakan nanti kalian rekan-rekan pelajari ya. KUHP. Ya, terjawab ya, silakan. Ya. Dari mana? Dan itu pun Perong sampaikan kepada orang tuanya. Apakah sudah disampaikan soal itu? Sudah, jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa tidak ada anak pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial dan sebagainya. Terhadap penyidikan yang kita lakukan, kita berpedoman kepada fakta, bukan asumsi. Ya. Oke, mungkin sebelum bertanya, saya perlu tegaskan juga bahwa dalam proses penyidikan ini, rekan-rekan penyidik itu mendapatkan keterangan dari lebih dari 2 saksi, ya, lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini rekan-rekan, tentu teman-teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada, ya, berdasarkan prosedur yang ada, dan alat bukti
serta barang bukti yang didapatkan. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Silakan yang masih mau bertanya. Ya, silakan. Ya. 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 Lalu kan tadi sempat dikatakan dia pernah pulang ke Cirebon. Ya. beberapa kali dan untuk apa saja dia kembali ke rumahnya. Jadi perlu sampaikan di sini bahwa orang tua kandungnya PS ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerjaan-pekerjaan borongan, baik itu pembangunan rumah maupun renovasi. Nah, di situ punya kelompok tukang lah ataupun pekerja bangunan. Nah, PS ini termasuk salah satu di antara pekerja bangunan yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan. Dan perlu keterangan juga dari teman-temannya di sana bahwa PS memang sering keluar kampung, dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia memang jarang pulang ke rumah. Selama pelariannya dia pernah tahun 2019 kembali ke Cirebon, kemudian balik lagi bekerja, kemudian balik ke Cirebon lagi, begitu terus. Karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai buruh bangunan. Kira-kira. Ya. Masih ada? Sana dulu mungkin belakang. Silakan. PS ini mengakui sangkaan itu kepada penyidik atau tidak? Terus yang kedua, untuk status DPO berarti sudah tidak ada lagi DPO. Ya. Terhadap PS kami tidak mengejar pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak. Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Kira-kira. Tidak ada lagi DPO. Jadi DPO sudah kita tangkap hanya satu orang. Akankah nanti penyebar hoax ini? Tunggu ya. Sabar. Silakan yang di depan. Dari mana? Kompas. Oke, silakan. Ini kan mengubah identitasnya. PS ya. PS. Oke. Identitas ini tuh untuk digunakan secara tertulis seperti KTP juga kah atau hanya di akun Facebook atau seperti apa? Ya, yang pertama terkait identitas ini nama panggilan. Demikian juga di akun Facebook juga menggunakan itu. Jadi di tempat tinggal kemarin ya terakhir PS ini menggunakan nama panggilan ya. Jadi ada menyebutkan Robi Irawan termasuk kepada tempat kosnya. Bapak kosnya juga tahunya Robi. Kosnya menyebut Robi Irawan. Dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan PS ini sebagai keponakan, jadi bukan anak kandung. Padahal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari PS, namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai ponakan dengan nama Robi Irawan. Itu mungkin penegasan dari saya. Silakan yang masih bertanya. Tunggu ya, gantian dulu. Mungkin masih ada yang belum. Ya silakan. Dari mana? Sama satu lagi soal ini penyangkalan dari tersangka sama mata yang itu salah tangkap. Oke, silakan Pak Adir. Terkait pra-peradilan kami belum menerima pemberitahuan surat terkait pra-peradilan. Namun manakala akan ada pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan, bahkan sampai ke tingkat kasasi. Dan itu sudah vonis. Jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap. Dan berarti orang tua Peggy ini sengaja menyembunyikan Peggy di kata-kata dia selama 8 tahun itu dengan dia menyebut bahwa dia adalah keponakan ikut terlibat menyembunyikan. Ya, saya kira itu salah satu upaya dari pihak keluarga mungkin untuk menyembunyikan keberadaan daripada PS ini dengan mengelabui lingkungan bahwa nama PS bukan lagi PS tetapi Robi, panggilannya Robi. Itu dikuatkan dengan keterangan dari pemilik kos juga. Ya.
Masih ada? TV One lagi. Ya, silakan. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat di media mungkin di televisi bahwa AF sudah juga memberikan keterangan. Nah, AF dulu juga salah satu saksi kunci peristiwa ini. Namun pada saat peristiwa yang dulu dia tidak bersedia atau tidak berani bersaksi di pengadilan, sehingga waktu itu yang dibacakan adalah BAP dia atau keterangan dia, dan itu dilakukan di bawah sumpah. Tetapi sekarang kita sudah melakukan juga pemeriksaan pada yang bersangkutan, pemeriksaan ulang. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa seluruh saksi ini sekarang sedang dalam proses untuk perlindungan LPSK. Sehingga kita harapkan nanti semua saksi bersedia untuk hadir di persidangan, tidak lagi dibacakan keterangannya di bawah sumpah, tetapi kita berharap saksi-saksi kunci peristiwa ini mau hadir di persidangan, sehingga tidak ada lagi asumsi bahwa ini saksi bikinan dan sebagainya. Semua saksi akan kita harapkan hadir di persidangan di bawah nanti perlindungan LPSK. Ya, gitu kira-kira. Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Nanti Ada lagi? Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah. Cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar ya. Sabar. Ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Oke, silakan. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Kejar. Amankan. Saya ke Bung Reza ya. Ini mohon maaf Bung Reza, jadi terdorong jauh. Tapi ada positifnya juga. Kenapa? Karena Bung Reza adalah seorang psikolog forensik yang kemudian setelah mendengarkan ini, saya sendiri banyak data baru kemudian yang saya tangkap. Sebagai psikolog forensik saya ingin tanya ke Bung Reza, makin bingung nggak dengar semua ini? Makin banyak data baru, makin banyak fakta baru, yang kemudian secara logika mungkin, lalu gimana ya kasus ini? Silakan. Memang ada kebingungan, tetapi kebingungan itu mudah-mudahan bisa saya sistematisasi sehingga sudah. Jadi sempat bingung setelah mendengarkan jelas, ini? Jelas, tapi saya sistematisasi, kemudian kemarin atau bahkan sejak 2-3 hari lalu, saya mengambil inisiatif untuk menghubungi Komisi Yudisial, kemudian juga Posko Presisi Mabes Polri, Kompolnas, untuk paling tidak memberikan masukan konstruktif kepada mereka tentang bagaimana eksaminasi itu barangkali sepatutnya dijalankan. Boleh diberikan informasi apa? Masukan apa yang seorang Reza Indragiri berikan kepada Kompolnas, Komisi Yudisial, Presisi Polri, Poskonya? Kasih saya kesempatan bicara, jangan dipotong dulu ya. Silakan. Supaya terutama keluarga di Cirebon tidak salah paham. Ya. Begini, ketika saya menyimak narasi tentang sekumpulan anggota geng motor melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan ruda paksa, naik pitam saya. Tapi betapa kecewanya saya ketika menyimak bahwa ternyata putusan hakim tanda petik hanya seumur hidup. Hanya seumur hidup. Dan saya semakin perih karena dalam satu kesempatan forum bincang dengan di Reskrimum Polda Jabar beberapa hari lalu, di situ juga ada Pak Jogi dan ada Bu Titin, saya tanya kenapa hal ihwal terkait dengan perkosaan tidak Bapak sebut. Lalu beliau katakan, satu, karena tidak dilakukan uji DNA, dan yang kedua, karena pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dari hal itu muncul pemikiran tentang sejumlah loopholes di kepala saya. Sejumlah loopholes yang berujung pada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan inilah yang kemudian saya sampaikan sekali lagi ke Posko Presisi Mabes Polri, ke Kompolnas, dan juga ke Komisi Yudisial. 2 pertanyaan itu pertama adalah, benarkah terjadi perkosaan? Dan yang kedua, benarkah terjadi pembunuhan? Nah, loopholes-nya terkait apa saja? Loopholes-nya tak lain tak kurang berkaitan dengan proses pemeriksaan secara saintifik yang saya elaborasi menjadi 3 persoalan. Pertama, saya melihat Mas Aiman, foto 6 orang dalam kondisi babak belur di muka.
Dan saya berkesempatan juga berkomunikasi dengan terpidana anak yang sekarang sudah bebas, yaitu Saka, yang juga bercerita ke saya bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa sadis ketika dia menjalani tanda petik pemeriksaan. Apa yang ingin saya katakan? Saya khawatir betul bahwa ini lagi-lagi menjadi dasar bagi saya untuk mengkritisi teman-teman di otoritas penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada mengorek pengakuan, mengorek kesaksian, mengorek keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Kalau tadi Mas Aiman kan sempat skeptis ke Pak Yogi. 2 saksi, bagaimana mungkin mereka tidak terpercaya, begitu kan? Justru psikologi forensik menyimpulkan sebaliknya. Barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak proses pengungkapan fakta adalah ingatan manusia. Kenapa? Karena ingatan manusia mudah terfragmentasi dan mudah terdistorsi. Baik atas keinginan si terperiksa yang secara sukarela mengubah-ubah keterangannya, atau karena ada pengaruh luar. Entah itu iming-iming, entah itu penyiksaan. Jadi ketika ada sebuah proses pemeriksaan yang berujung pada BAP, kemudian BAP-nya dicabut di kemudian hari, ini memperkuat kekhawatiran saya. Bahwa jangan-jangan sudah dilakukan proses penegakan hukum yang sekali lagi terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan atau keterangan yang sifatnya abusive. Itu loopholes pertama. Loopholes yang kedua, terkait dengan apa yang dinarasikan sebagai perkosaan. Tadi saya katakan, saya sempat bertanya ke Pak Direskrimum Polda Jabar saat ini, bukan yang bertugas sekian tahun silam. Beliau sebut kata maaf sperma. Oleh penasihat hukum, saya juga diperlihatkan hasil pemeriksaan. Ada kata sperma. Mas Aiman tadi langsung mengasosiasikan sperma sebagai akibat perbuatan para pelaku. Dengan kata lain, langsung tersimpulkan di kepala kebanyakan orang bahwa sperma merupakan barang bukti yang tak terbantahkan bahwa ini merupakan perkosaan. Bukan, itu pertanyaan apakah mungkin itu kemudian dari para pelaku, bisa juga kemudian dari begini, korban juga. Mas Aiman, dalam peristiwa ini, sebutlah ada berapa orang laki-laki? 8 orang sudah masuk bui. Ya. Betul ya? 3-4 orang katanya buron. Plus 1 orang lagi, yaitu laki-laki yang disebut sebagai teman dekat atau pacar Vina. Total ada berapa laki-laki? 13 orang. Yang ingin saya katakan adalah, sperma memang urusan kedokteran. Tapi latar psikis di balik datang atau keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Saya ulangi ya, sperma adalah urusan kedokteran. Tapi latar psikis di balik keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Konkretnya, sperma itu bisa datang sebagai akibat 2 hal. Pertama, sebagai akibat aktivitas seksual yang forceful. Kalau ini yang terjadi maka sudah, ini pidana, ini kekerasan seksual, ini barangkali perkosaan. Pemaksaan itu yang pertama. Ya, tapi jangan lupa yang kedua, sperma juga bisa datang akibat aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Pertanyaan saya sekarang, dari 13 orang itu, kita mau mengatakan yang mana ini sebetulnya? Kalaulah dianggap ada yang melakukan aktivitas seksual yang forceful dengan almarhumah, yang mana? Dan sebaliknya, kalau kemudian kita berandai-andai bahwa sperma ini adalah akibat dari sebuah aktivitas seksual yang konsensual, maka mitra seksual almarhumah yang mana? Kedua pertanyaan itu tidak terjawab. Kenapa? Inilah salah satu atau loopholes kedua yang menjadi pertanyaan saya. Tentang bagaimana uji saintifik itu tidak dilakukan secara tuntas. Itu yang kedua. Yang ketiga, benarkah terjadi pembunuhan? Nah, untuk mengulas ini memang yang paling tepat adalah menurut saya teman-teman di kedokteran forensik. Kenapa? Karena mereka lah yang punya otoritas untuk membaca kemudian membuat tafsiran dari sudut pandang kedokteran tentang apa yang terjadi pada tubuh almarhumah Vina dan almarhum Eki. Karena saya tidak punya otoritas di situ, maka saya hanya akan katakan sederhana begini. Mari kita bandingkan antara hasil otopsi dengan tuntutan jaksa. Kita bandingkan ada kesamaan atau justru berbeda satu sama lain trauma yang tercantum di dalam hasil otopsi dan trauma yang tercantum di dalam tuntutan. Sekiranya ada yang bersedia untuk membacakan kedua berkas tersebut,
mudah bagi kita untuk mengulasnya. Tapi sekali lagi, ini barangkali PR bagi rakyat bersuara untuk mengecek apakah sama ataukah berbeda antara trauma yang tercantum di dalam hasil otopsi dan trauma yang tercantum di dalam tuntutan. Kalimat saya hanya sampai di situ, tapi yang ingin saya tegaskan adalah ini merupakan loopholes ketiga yang saya baca berdasarkan pemikiran saintifik yang coba saya terapkan dalam kasus ini. Karena itulah berangkat dari 3 loopholes tersebut, saya rumuskan 2 pertanyaan yang saya rekomendasikan sebagai bahan untuk eksaminasi. Oke. Pertama, sekali lagi, benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? Anda sempat baca BAP-nya atau dakwaannya? Sempat. Dan Anda tidak bisa menyimpulkan dari dakwaan itu bahwa ada pertanyaan tadi. Apakah ada perkosaan? Ataukah itu Mas kecelakaan? Aiman, saya ataukah memilih itu pembunuhan untuk kekerasan? memakai atau mengedepankan sikap rendah hati. Bahwa segala hal yang terpikir di kepala saya tetap harus saya kemas sebagai bahan untuk diuji. Benarkah ada perkosaan? Benarkah ada pembunuhan? Sekiranya 2 hal ini dilakukan lewat eksaminasi publik, dan saya sepakat dengan Pak Ito, ini yang saya sampaikan ke lembaga-lembaga tadi untuk menunjukkan bahwa bagi saya eksaminasi tidak hanya sepatutnya dilakukan oleh Polri, tapi seluruh lembaga dalam sistem peradilan pidana sepatutnya secara legowo membuka kembali berkas hasil kerja mereka dan bersiap untuk mengumumkan ke publik temuan mereka. Sekiranya spesifik Polri, karena saya sangat mencintai lembaga ini, sekiranya Jenderal Listio Sigit mengambil sikap terbuka, rendah hati, dan tegas yang sama seperti pada kasus Verdi Sambo, kita buka, kita luruskan kembali proses penyelidikannya, maka saya sungguh-sungguh berharap beliaulah Jenderal Listio Sigit yang tahun ini mendapat Hugeng Award itu. Tadi disebutkan bahwa polisi tengah bekerja, Polda Jabar, untuk kemudian memeriksa soal penyidikan ini. Betul ya Pak Ito ya? Dan Pak Ito saya yakin pasti dapat informasi juga terkait dengan hal itu. Begitu. Jadi kita akan tunggu nanti hasilnya seperti apa, karena polisi sudah membuka diri untuk kemudian memeriksa soal penyidikan kasus yang terjadi 8 tahun silam. Nanti kita akan tunggu sama-sama.